Warga ramai-ramai gelar aksi lengsirkan pimpinan Uni Eropa. Siapa? Ilustrasi kini pecah di sejumlah negara Eropa, setidaknya itu terjadi di Prancis dan Inggris. Di Prancis, sekitar 1 juta orang turun ke jalan di seluruh negeri, sementara di Inggris hampir 500.000 orang berdemo sehari. Apa yang terjadi berikut pemaparannya. Prancis demo besar mengguncang Prancis Selasa 21 Februari 2023 karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiun. Setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya 20 Februari. Bukan hanya Prancis, massa berkumpul hampir di seluruh negeri termasuk Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, dan Gotge. Dalam catatan AFC, tersebut menjadi yang terbesar sejak 2002, di mana terdapat 1,23 juta orang terlibat sebenarnya. Usia pensiun di Prancis lebih lama dibanding negara Eropa, yakni kebanyakan 62 tahun. Namun pemerintah Presiden Emmanuel Macron hendak menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun kini memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapat tambahan 17,7 miliar euro. Dan untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang, hal ini ditentang pekerja. Namun dari data OECD, Prancis memang menjadi yang tertinggi membelanjakan uangnya untuk pensiun dibanding negara industri lain. Meski berlangsung damai bentrokan kecil terjadi di Paris antara aktivis anarkis dan sayap kiri dengan polisi, aparat dilaporkan menangkap 18 orang. Sementara itu dalam survei Opinion Boy, 60% orang Prancis mendukung protes ini. Diyakini membuat partai Macron dan kesekutunya yang tidak memiliki mayoritas suara absurd di parlemen harus bekerja keras meloloskan RUU Inggris. Situasi Inggris memanas, lebih dari setengah juta pekerja diperkirakan melakukan aksi mogok kerja. 1 Februari 2022, mereka datang dari berbagai sektor. Hal ini terkait perselisihan mengenai gaji dan kondisi kerja. Di tengah inflasi yang tinggi di negara itu, mengutip CNBC International, 300.000 di antaranya pendemo adalah guru mereka. Selama ini, mengutip National Education Union, dengan mengalami perlakuan tak adil, di mana pemotongan gaji terus terjadi hingga 23% sejak 2010. Ada pula 100.000 pegawai negeri, lebih dari 100 departemen termasuk instruktur mengemudi, penjaga pantai, dan staf Kementerian Pekerjaan dan Pensiun. Terdapat 70.000 pula pekerja universitas termasuk dosen atau staf keamanan, serta sekitar 100.000 supir kereta api dan bus. Sebenarnya tuntutan pekerja bervariasi. Secara garis besar mereka menuntut kenaikan gaji, reformasi aturan pensiun, dan tak ada pemotongan di pendapatan. Aksi dilakukan di tengah upaya pengesahan RUU pemecatan yang diajukan pemerintah. Perdana Menteri Rusia ke parlemen. Pekerja dapat di PHK jika menolak untuk bekerja saat dibutuhkan pada hari-hari pemogokan. Sementara di AFP, pemogokan kemarin merupakan terbesar sejak 2011. Ini bersamaan dengan aksi serupa di Prancis yang melibatkan 1.027 juta orang. Hal sama juga dikatakan pekerja lain. Graham menurutnya, para pekerja tidak punya pilihan selain mogok kerja. Karena biaya melonjak, inflasi Inggris sempat meleset di atas 11% tahun lalu ini, menjadi rekor tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Demo besar mengguncang Prancis Selasa 21 Februari 2023 karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiunan. Setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya. 19 Januari, bukan hanya Prancis. Massa berkumpul hampir di seluruh negeri. Dalam catatan AFP, demo tersebut menjadi yang terbesar sejak 2021, di mana terdapat 1,23 juta orang terlibat sebenarnya. Usia pensiun di Prancis lebih lama dibanding negara Eropa kebanyakan, yakni 62 tahun. Namun pemerintah Presiden Emmanuel Macron hendak menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun ingin memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapat tambahan 17,7 miliar euro. Dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang. Hal ini ditentang pekerja. Namun dari data OECD, Prancis memang menjadi yang tertinggi membelanjakan uangnya untuk pensiun dibanding negara industri lain, meski berlangsung damai bentrokan kecil terjadi di Paris.
antara aktivis anarkis dan sayap kiri dengan polisi apakah dilaporkan menangkap 18 orang sementara itu dalam survei opinion W 60%. Orang Perancis mendukung protes ini diyakini membuat Partai Macron dan sekutunya yang tidak memiliki mayoritas suara absolut di parlemen harus bekerja keras meloloskan undang-undang demo besar mengguncang Perancis pada hari Selasa 31 Januari 2023. Karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiun setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya. 19 Januari, di dalam catatan AFP, demo tersebut menjadi yang terbesar sejak tahun 2021, di mana terdapat 1,23 juta orang terlibat. Pemerintah harus mendengar penolakan besar-besaran terhadap ini. Dan menariknya kata Wakil Serikat Pekerja Force Over Patricia Revlon dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin buruh lainnya. Seraya menegaskan protes akan berlangsung lagi Selasa dan Sabtu depan yang diselenggarakan di negara kami dalam beberapa dekade, kata Ketua Serikat Pekerja lainnya. Lebih lama dibanding negara Eropa, kebanyakan nggak di 62 tahun, namun Presiden menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun ingin memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapat tambahan guna mendapatkan tambahan 17,7 miliar euro atau setara dengan 19,1 miliar euro US dollar dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang. Prancis memang menjadi yang tertinggi pembelanjakan uangnya untuk pensiun dibanding negara industri lain. Kami membutuhkan orang-orang untuk bergabung dalam gerakan pembajakan kerja agar memiliki dampak nyata. Mereka setiap 10 hari tidak akan cukup untuk membuat pemerintah mundur. Sayang tidak ingin menuntut sampai saya berusia. Wassalam.